Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kentut Bahagia. Hari ini saya kembali lagi membahas bulu tangkis ya, hasil rekap. Yang sekarang adalah Japan Open 2023 Super 750. Ya sekarang sih saya membuat video ini setelah hasil final ya, final dari 5 sektor bulu tangkis di Japan Open 2023. Oke, langsung saya mulai saja ya. Mulai dari ganda campuran. Ganda campuran Indonesia. Saat ini saya membahas ya, Indonesia cukup banyak ya mengirim wakilnya, full tim kalau saya bilang ya. Ada Rehan sama Lisa, Praven Jordan, Melati, Dejan Gloria, Renov Rivaldi sama Pita, 4 pasangan ya. Dan ininya tidak ada 3 pasangan Indonesia ini tidak wakilnya tidak lolos ya babak pertama. 3 yang melaju ke babak kedua hanya Dejan sama Gloria, itu pun di babak kedua gugur akhirnya kembali. Ya gimana ya kalau saya bilang ya pasti tidak memuaskan pertandingan, juga bahkan mengecewakan sekali. Karena pertandingan drawingnya meskipun kurang bagus ya, tapi memang kalau drawing ini kita harus siap ya, pemain mau siapapun dilawan. Jadi bukan alasan ya. Seperti contohnya tunggal putri ya, Gregoria pada awal-awal kan sering melawan pemain drawing di awal-awal melawan unggulan ya yang cukup hebat, yang emang sering kalah tapi akhirnya teruji ya. Tapi kalau saya lihat dari ganda campuran khususnya kalau saya suroti ini ya, 2 pasangan pelatnas. Kalau di luar pelatnas saya nggak terlalu berharap. Kalau bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ya wajar lah karena fasilitasnya nggak sebagus di pelatnas. Nah yang saya lihat ini ya, Renov Rivaldi sama Pita ini ya jalannya di tempat ya, gitu-gitu saja mainnya. Gimana, nggak bisa jadi andalan sama sekali. Bahkan nanti akan ada mungkin ganda campuran pasangan China yang baru, pemain muda pun bisa menang melawan mereka saking tidak konsistennya main dia. Setelah itu ya ini Rehan sama Lisa ya yang cukup mengecewakan karena mereka sempat naik, bahkan dia pada tahun ini nggak salah ya, semifinal, dia sampai semifinal di All England. Jadi sekarang cukup menurun ya, nggak tahu kepercayaan diri atau konsistensi atau baru sembuh dari cedera, saya belum tahu, tapi ya mengecewakan saja ya kalah. Ya akhirnya ganda campuran dimenangkan oleh wakil ini ya wakil Jepang ya, Yuta Watanabe sama Arisa Higashino, mengalahkan Decapol sama ini Sapsire. Ya Yuta sama Arisa cukup bagus ini ya, cukup meyakinkan, apalagi di semifinal mengalahkan unggulan pertama. Ya cukup bagus juga, apalagi mereka ini juara bertahan ya. Mengalahkan juara bertahan, yaitu melawan wakil Thailand di final. Ya cukup bagus akhirnya ini, dan sejarah ya untuk kali pertama pasangan ganda campuran Jepang bisa menang ini di Japan Open. Berarti memang generasi baru muncul ya, si Yuta sama Arisa ini sejarah ganda campuran di Jepang memang nggak terlalu terkenal ya, baru-baru saja muncul. Oke, saya langsung lanjut ke ini ganda putri. Ganda putri Indonesia dulu ya, mau mengirimkan 2 pasangan ya, Apriani, Siti Fadia, dan Febriana sama Amalia. Gimana ya, kalau saya lihat yang paling mengecewakan ya Apriani sama Fadia, lagi-lagi kembali kalah meskipun lawannya pasangan Jepang. Tapi pasangan Jepang ini pada awal-awal melawan Siti Fadia sama Apriani bisa menang, bisa kalah ya dengan cukup telak dilawan Apriani sama Siti Fadia. Nggak tahu ya apa
krisis kepercayaan atau mentalnya mulai menurun ya sekarang. Siti Fadia sama Apriani ini mainnya cukup monoton ya, kembali lagi monoton, nggak, meskipun menangnya cuma meskipun kalahnya 3 set, tapi kan permainan akhirnya di set ketiganya kalian lihat skornya cukup telak ya. Jadi ya sama saja ya, kalau meskipun dapat 1 set tapi kalau di set ketiga menurun jauh poinnya percuma. Jadi nggak ada perjuangan juga. Ya semoga ya saya selalu bilang kalau semoga pemain ini Indonesia kembali lagi, kalau istilahnya comeback stronger ya. Tapi kalau nggak comeback ya susah juga. Ya untuk Febriana sama Amalia ini saya no comment ya, kalau permainannya juga nggak bisa ini terlalu menilai karena masih muda. Meski dia nggak konsisten itu karena masih muda juga, sudah mulai jadi andalan ya. Semoga bisa menggeser Apriani sama Siti Fadia secepatnya. Setidaknya ada satu dia keunggulan dari mereka itu ini ya, semangatnya mungkin lebih nggak sabar ya mainnya, tapi ya lebih bertenaga karena masih muda. Cuma banyak errornya ya, itu yang kalau susah ya, kalau di ganda putri nggak ada error. Kalau errornya terlalu banyak susah menang ya, karena 1 poin itu penting di sektor ganda putri. Dan yang memenangkan turnamen ini ganda putri Kim Soyoung Kong Hyong, wakil Korea Selatan ya. Cukup mengejutkan ya, karena agak beberapa turnamen ini menurun ya, tapi ya akhirnya step up di semifinal mengalahkan wakil Jepang juga, dan di final melawan Jen Kinchen Jae-fan ini mengalahkan juga di semifinal ya. Korea melawan wakil Jepang juga cukup kesian ya, wakil Jepang di semifinal ganda putri ada 2, tapi nggak bisa menciptakan All Japan Final, tapi gagal ya. Oke, lanjut. Ini ya ganda putra. Nah, ini ganda putra Indonesia ya lebih paling banyak ya kalau di sektor ini mengirimkan wakilnya. Ada Fajar Alfian, Muhammad Rian, Hasan Hendra, The Dedis, Muhammad Sohibul Fikri sama Bagas Maulana, Roli Kanando, Daniel Martin sama Pramudia sama Rambitan ya. Ya ini seperti saya bilang ini ya mengecewakan ya, wakil-wakil pelapis-pelapis di bawahnya yang masih muda. Ya yaitu Leo sama Daniel kembali lagi ini ya kalah, mengecewakan meskipun lawannya cukup yang ngeri ya, apalagi lawan wakil India yang memenangkan sebelumnya Korea Open ya, nggak salah ya. Ya nggak apa-apa, sudah. Baru habis itu Pramudia sama Yerimia ya kalah sama wakil China. Ya cukup juga ya melawan ganda. Makanya kalau segera masuk ini kalau sudah masuk unggulan sudah bagus ya. Kenapa? Jadi kita menghindari melawan unggulan-unggulan seperti ini. Kalau kita istilahnya kayak Gregoria sudah unggulan ke-7, jadi aman ya melawan babak-babak awal, hanya melawan mungkin pemain di luar unggulan. Meskipun cukup ini juga ya, ada pemain yang nggak unggulan tapi bagus juga mainnya, tapi setidaknya tidak melawan unggulan-unggulan atas ya, 10 besar dunia. Yang memenangkan turnamen ini itu ya Liang Wangchilin. Cukup mengejutkan ya, Liang Wangchilin mengalahkan ini ya mengalahkan Fajar Rian di semifinal. Cukup kaget saja karena performanya sama Fajar Rian berbanding jauh ya. Fajar Rian yang saat ini ranking 1 yang mulai sudah kembali lagi mainnya setelah beberapa turnamen menurun, kembali lagi mainnya bagus, apalagi di turnamen sebelumnya ke final meskipun kalah. Nah, ini Liang sama Wangchilin ini kembali lagi ya mainnya seperti suatu kecocokan ya. Dia juara di sini di Tokyo, dan di Olimpiade dia memenangkan medali emas juga di Tokyo. Apa jodohnya memang di Tokyo mainnya ya, nggak tahu juga, suatu cocokologi mungkin.
Nah, habis itu dia ini ya ke final dan mengalahkan wakil tuan rumah Takurohoki Yugo Kobayashi ya. 2 set langsung juga ya, cukup ini malah jadi mode Olimpik ya. Ya cukup harus diwaspadai karena siapa tahu dengan ini kemenangan ini bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Apalagi ini Super 750 dia langsung menang ya. Luar biasa. Nah, ini cukup bahaya ya. Ini menandakan peta kekuatan ganda putra ini paling sengit ya. Meskipun dulu pas zaman Kevin sama Gideon dulu menguasai, sekarang lebih ini merata ya. Siapapun bisa mengalahkan siapa yang lebih siap. Ya sayangnya sih saya sebagai pecinta bulu tangkis yang pastinya saya mendukung pemain-pemain Indonesia ya. Cukup sedih juga, peta kekuatannya merata ya. Jadi Indonesia tidak bisa terlalu menguasai itu, apalagi dengan wakilnya yang banyak ya. Akhirnya cuma sampai semifinal, itu cukup mengecewakan. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin semoga turnamen setelahnya bisa bawa gelar ya ganda putra. Kangen juga kadang sama kayak Marcus sama Kevin ya, yang hampir berapa turnamen bisa mengandalkan mereka untuk mendapatkan gelar ya, gelar Super Series. Lalu selanjutnya tunggal putri ini ya, Indonesia mengirimkan hanya Gregoria kayaknya ya. Iya, Gregoria hanya Gregoria yang dikirimkan. Indonesia Gregoria cukup penampilan lumayan ya, meskipun terhenti di semifinal. Ya cukup lumayan, meskipun dia unggulan tapi sekalinya dia melawan ini ya, pemain yang cukup bagus, Pronpawe Chochuwong yang pemain dia 10 besar dunia kayaknya, tapi nggak masuk unggulan ya. Gregoria masuk, jadi melawannya cukup bagus lah. Dan Gregoria membuktikan kalau dia unggulan sekarang ya, jadi ya bagus lah performanya, sudah semifinal. Siapa lagi ya, akhirnya dia cukup yang luar biasa. Gregoria mengalahkan Akane ya, rank pemain nomor 1 dunia di rumahnya sendiri, di tuan rumah, menjadi tuan rumah. Akane cukup luar biasa menangnya, meskipun permainannya masih banyak error, tapi ya bagus lah untuk ketenangan dan konsisten per poin ya, sudah mengurangi error juga. Nah, pada saat di semifinal meskipun pasti ada meskipun peluangnya besar ya, sebelumnya apalagi mengalahkan Akane di atas kertas, Gregoria lebih unggul ya daripada He Bingjiao. Apalagi He Bingjiao pertemuan terakhir kalah sama Gregoria, tapi ya hasilnya akhirnya sayang sekali ya, kalah. Kuncinya sih di set kedua ya, padahal sudah mengejar sisa 20-19, tapi karena servisnya Gregoria akhirnya kalah. Dan di set ketiga sudah kalah ya, karena sudah percaya dirinya He Bingjiao sudah naik, dan staminanya Gregoria memang kelihatan capek ya, mungkin sebelumnya lawan Akane. Tapi itu menjadi contoh, berarti memang fisik belum bisa diginiin. Karena kalau akan kedepannya, kalau Gregoria mau mendapatkan gelar setidaknya sampai final ya, dia harus konsisten dalam stamina, karena pasti quarter final, semifinal itu dan final itu akan melawan pemain-pemain seperti Akane yang berani capek, seperti An Seong, Tai Ying, Chen Yufei, seperti itu. A few moments later. Oke, lanjut lagi. Akhirnya yang memenangkan turnamen ini An Seong ya, An Seong. Sayang sekali ya, si source-nya Gregoria bisa memenang ke final ya, mengalahkan He Bingjiao, tapi sayang sekali. Pas sudah di final cukup tidak berimbang ya melawan An Seong yang sudah bagus. Yang bisa mengalahkan An Seong itu ya sepadan
Akane yang Yamaguchi, meskipun sayangnya dikalahkan oleh Gregory. Habis itu Gregory-nya kalah. Jadi kayak pembersih, tapi nggak apa-apa lah ya, berarti sudah bagus. Tinggal Tai Tzu Ying sama An Seong yang mungkin belum bisa dikalahkan oleh Gregoria di 10 besar dunia mungkin ya, seingat saya. Ya, An Seong setelah kemenangan ini dia menjadi ranking 1 dunia. Itu sebenarnya nggak terlalu mengejutkan ya. Apalagi dia sudah konsisten mainnya, sudah ya tinggal menunggu waktu aja An Seong menyalip Akane. Masih muda juga ya, nggak tahu umurnya berapa, 20 atau 19, nggak tahu siapa, mungkin ya sudah umur segitu, bayangin. Sedangkan masih seumuran dia masih ranking, bahkan ada yang 30 40-an, bahkan ada yang belum terdaftar rankingnya ya. Luar biasa. Ya mungkin calon-calon ini ya medali emas mungkin ya, kalau dia konsisten bisa menjadi ini peraih medali emas termuda mungkin, rekor. Tapi mudahan ada lagi muncul ya bibit Indonesia pemain. Bukan hanya kesian ya kalau melihat draw di Japan Open yang masuk cuma Gregoria karena yang rankingnya cukup, sisanya di bawah mungkin Putri Kusuma itu cukup jauh ya, jomplang rankingnya. Jadi kesian kadang sendirian. Tapi sekarang si Gregoria bisa bisa menahan beban ini ya, menjadi satu-satunya wakil, bisa mengemban beban itulah. Jadi sudah teruji mentalnya, baguslah sudah. Lalu terakhir tunggal putra. Indonesia mengirimkan 3 wakil ya, nggak salah. Iya, 3 wakil, Chiko, Jonathan, sama Anthony Sinisuka Ginting. Ya ini cukup, kita lihat dulu ya. Pertama Chiko melawan pemain Israel ya, Misha Zilberman. Nah ini cukup meyakinkan menangnya karena Jiko pasti di atasnya ya permainannya. Akhirnya lolos melawan Victor Axelsen. Ya ini poinnya cukup telak juga ya. Enggak cukup telak ya, mungkin pada set pertama cukup mendekati poinnya ya, meskipun di set kedua akhirnya digeprek juga sama Victor Axelsen, tapi cukup melawan ya. Cukup bagus. Lalu ke Anthony Sinisuka Ginting ya, meskipun unggulan kedua tapi kalah oleh wakil tuan rumah Kanta Tsuneyama. Nah ini kembali lagi Anthony kembali ke setelan pabriknya dia, yaitu kurang konsisten. Dia adalah pemain potensial ya, bahkan bisa mengalahkan, skillnya melebihi Victor Axelsen kalau saya bilang. Cuma ya itu kurang konsisten dia kadang mungkin karena dia skill, jadi kadang mencoba memaksakan ya permainannya. Tapi ya itu cukup lama juga Pak tunggal putra Indonesia yang belum bisa mengalahkan Victor Axelsen, cukup lama ya, belum ada. Saya lupa kapan terakhir kali Victor Axelsen kalah sama tunggal putra Indonesia. Ginting kalah sama Kanta Tsuneyama. Ya Kanta Tsuneyama ini nggak terlalu spesial ya permainannya, paling dia ulet ya, dan defense-nya. Nah itu kelemahan Ginting, ketika dia sudah menyerang berkali-kali, sudah dicoba tapi tidak mendapatkan poin, dia menjadi frustasi dan error sendiri. Nah itu yang menjadi kendala Ginting, yang belum bisa ada alternatif selain menyerang. Mungkin bisa bermain dengan lebih defensif, tapi memang bukan stylenya ya. Mudah aja ada solusinya, gimana Ginting bisa memanage poinnya nggak terlalu jauh, bisa mengejar poin dengan ini, menjaga poin, mengurangi error ya mungkin. Lalu Jonathan Christie, nah ini saya apresiasi ya, meskipun di final kalah lawan Victor Axelsen. Yang saya lihat berbeda ya dari Jojo di turnamen ini, dia lebih menyerang ya, dalam arti dia lebih banyak smash. Kalau saya lihat
dari saya lihat dari dia babak awal sampai dia final ini cukup banyak smash ya, yang dan itu menghasilkan poin yang banyak ya, bisa menggeprek. Bahkan dia di babak kedua mengalahkan Wang Hoyang yang dia belum pernah menang melawan dia ganda tunggal putra China ini, yang pertemuannya Jonathan belum pernah menang. Tapi dengan style yang dia menyerang bisa mengalahkan dengan telak lagi ya. Nah, ini saya sempat bilang atau lupa ya saya. Jojo ini bisa bermain menyerang ya. Mau bermain rally, dia memang tipenya rally ya. Nunggu sabar, drop shot menghabisi tenaga musuhnya. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan dengan smash atau serangan penghabisan, itu nggak bisa. Mau seapapun, kayak seperti contohnya siapa ya, mungkin yang rally, mungkin Chenlong atau siapa ya yang lebih sabar, ujung-ujungnya dia memiliki smash yang keras ya, jadi bisa. Bahkan Victor Axelsen aja kalah ya, meskipun di Olimpiade Tokyo kan kalah Chenlong karena ini sih, karena ini memang sudah berumur ya, jadi staminanya nggak kuat. Tapi ke final juga ujung-ujungnya Chenlong ya, di akhir performanya di Olimpiade pun bisa ke final. Habis itu Jojo sudah mengalahkan siapa lagi ya selain Wang Hoyang, dia mengalahkan Kun Lafut ya. Kun Lafut ini pemain yang sering merepotkan dia, bahkan lebih banyak kalahnya lawan Kun Lafut daripada menangnya ya Jojo. Tapi menang dengan 2 set langsung, bahkan dengan stylenya yang lebih banyak smash. Baru di semifinal Jojo melawan Lakshya Sen. Lakshya Sen ini juga sering mengalahkan Jojo ya. Tapi pertemuan terakhir Jojo menang ya di Indonesia Master. Dan di Japan Open ini kembali lagi mengalahkan Lakshya Sen. Dengan ini permainan smashnya lebih banyak menyerang, tidak terlalu lama-lama juga menyerang. Karena Lakshya Sen ini cukup bagus juga strateginya, karena Lakshya Sen ini bisa tipe rally juga ya, lebih sabar juga mainnya. Dan Jojo berhasil mengalahkannya ya. Ya bagus. Jojo ini dari intelligence ini sudah bagus ya, cuma penyelesaiannya aja kadang dia juga overthinking ya, mainnya ini terlalu kurang safe. Nah, itu Ginting sama Jojo itu mungkin memiliki kesamaan dari situ ya, terlalu kurang safe bermainnya, jadi sering error ya kadang bola-bola yang gampang dipersulit kemana gitu ya. Jadi memang harus sabar. Untuk kekurangannya Jojo sama Ginting itu mungkin itu ya, kurang sabar, jadi dia lebih cepat error ya, jadi terlalu ingin cepat mengasih bola yang lebih ajaib atau lebih tidak tertebak, tapi justru jadi error ya karena dipaksakan. Baru di final ya. Nah, di final ini kalau saya bilang kurang ini ya, tidak klimaks ya, tidak kurang greget aja Jojo ini di final ya, kalah bahkan di set pertama 21-7 ya, digeprek sekali ya sama meskipun di set kedua menang 2-1, kalahnya cuma 21-17 ya, 21-18 cukup lumayan di set kedua perlawanannya. Kalau saya bilang di set pertama ini Jojo ini mainnya sangat gugup ya, bahkan saya nonton di angka 11-0, saya kaget tuh 11-0, betul-betul dikasih kosong sama Axelsen di interval pertama, set pertama 11-0. Saya ingat di 13 Axelsen poin 13 baru akhirnya Jojo dapat poin, dan itu ya jauh ya, sudah terlanjur jauh. Kalau saya bilang mindsetnya Jojo ini terlalu overthinking, sudah ini dulu ya, sudah istilahnya saya nggak tahu ya dalam hati, tapi mungkin dari kelihatan ya sudah wajar. Kalau saya melawan Axelsen kalah itu wajar gitu ya, meskipun dia pasti ada semangatnya pengen menang, tapi mungkin mindset di kepalanya tuh mungkin dia secara tidak sadar nggak menyadari itu, tapi memang terlihat ya dari permainan dia.
sudah error duluan dia mainnya. Cuma itu ya. Padahal mungkin kalau Lakshya Sen ataupun Lafut ke final mungkin bisa lebih melawan ya. Bukan saya merendahkan Jojo, tapi Jojo mentalnya masih belum bagus ya kalau melawan Axelsen. Dan juga di final ini berbeda sama dia sebelum, dari babak awal ke final menuju finalnya ini dia lebih banyak, seperti saya bilang, banyak smashnya. Lebih banyak smash, lebih menyerang. Nah, di saat di lawan Axelsen entah kenapa dia lebih kembali lagi ke setelan permainan dia yang sering error itu, yang sering kalah sama dengan permainan seperti itu, yang suka lob tapi ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa, nggak dapat poin, bahkan bisa kalah oleh pemain-pemain di bawahnya dengan cara main yang lob sabar, tapi ujung-ujungnya di smash tembus juga. Memang itu menunggu waktu aja cara main kayak gitu. Jadi mungkin Jojo ini sebenarnya cocok bermain dengan style smash, lebih banyak menyerang. Ya semoga tipe permainan smash dan menyerang itu lebih banyak ya oleh Jojo. Saya senang ya kalau permainan Jojo kayak gitu, saya sangat menikmati. Seperti Jojo yang berbeda ya kalau tipe mainnya lebih banyak smash. Cuma sayang di final jadi kembali seperti Jojo yang kurang konsisten permainannya, yang defense sebenarnya defense Jojo bisa lah diandalkan, cuma ya kalau di smash terus mau sehebat apapun pemain pasti akan tembus ya kalau diserang terus, ngangkat bola terus. Tapi ya secara permainan oke lah sudah ya menuju finalnya. Saya cukup apresiasi permainannya. Ya ini sih mungkin dari kelima sektor ini ya sudah cukup lah ya, apalagi yang agak progres ini tunggal putra sama ganda putri. Kalau tunggal putra, tunggal putri sama ganda putra. Ganda putra meskipun kurang di luar ekspektasi ya kalahnya, karena dia seharusnya ke final setidaknya ya, karena wakilnya yang banyak dikirim. Yang paling hebat kalau saya bilang ini ya, tunggal putri, meskipun dikirimkan cuma satu wakil tapi sampai ke semifinal. Tunggal putra juga ya cukup bagus ke final. Ya mudahan bahu-membahu untuk menuju final mendapatkan gelar, bukan hanya ganda putra. Tapi saat ini ganda putra menurun ya. Dan kalau saya bilang maaf ya, mungkin tapi kalau untuk Fajar sama Rian ini tidak bisa ya untuk dia menjadi andalan sendiri. Tidak seperti, bukan saya membandingkan ya, Minion sama Kevin sama Gideon ini emang fenomenal ya pada zaman munculnya dia, yang peta kekuatannya, persaingannya nggak sekuat yang sekarang. Tapi untuk masalah mengandalkan memang Minion lebih bisa diandalkan ya, karena Fajar Rian ini masih kurang konsisten. Jadi memang solusinya bawah-bawahnya ini yang ikut naik membersihkan, istilahnya membersihkan, ataupun ke final pun membersihkan sampai final nggak apa-apa, ataupun menang bagus. Tapi saat ini masih menurun ya, pasangan muda Indonesia yang ganda putra menurun, sayang sekali. Cuma justru Hendra Ahsan yang cukup bagus semifinal, sampai ke semifinal melawan Fajarian akhirnya melawan quarter final ya, nggak salah ya quarter final melawan Fajarian. Ya itu ya cukup mengecewakan, bisa kalah sama bapak-bapak ya sudah, meskipun pengalamannya memang lebih bagus, tapi semangatnya tuh kok bisa kalah ya, itu cuma kecewa saja ya ganda-ganda putra yang masih muda itu. Ya untuk kembali lagi ya, PBSI seharusnya sadar diri. Kenapa? Karena belum ada gelar satupun pada beberapa turnamen. Korea Open tidak ada, Japan Open tidak ada. Sebelum Korea Open lupa saya, pokoknya tidak ada gelar juga. Beberapa turnamen tidak ada gelar sama sekali. Mungkin yang di final aja tapi ujung-ujungnya kalah. Dan lama-lama mundur ya Indonesia ini. Kalau saya lihat saya tidak kecewa sama pemain ya, karena pemain ini pasti mau menang lah, itu alasan pasti semua. Kita nggak tahu apa yang mereka lalui, tapi ini ya dalam pengurusan terlalu cepat puas atau apa ya,
Indonesia ini sebenarnya lucu, bukan saya meremehkan pemain-pemain pelatih-pelatih yang sekarang di pelatnas ya. Pasti ada beberapa yang ini berkualitas seperti ganda putra, pelatihnya nggak usah ditanya ya kualitasnya. Cuma ada beberapa sektor yang nggak usah saya sebutkan. Ini ya lucu, malah kita ini gini ya, kalau prinsipnya di PBS ini mungkin kalau salah ya. Prinsip PBS ini menciptakan pelatih yang dari bawah untuk naik ke atas setelah dia bagus. Sudah jadi bagus, malah keluar, diperbolehkan gitu ya, diperbolehkan keluar setelah dia menjadi lumayan bagus pelatihnya. Bukan ngambil, Indonesia tuh banyak pelatih berkualitas, tapi yang diambil itu justru yang di bawah. Kenapa nggak ngambil yang di atas kan? Kenapa nggak milih gitu, milih pelatih yang Indonesia yang emang kalau memang lokal nggak usah asing tapi berkualitas, kenapa tidak diambil? Justru yang baru-baru muncul ini yang nggak tahu kualitasnya mungkin dia sudah ada pengalaman ya di bawah, tapi mungkin masih nasional, dia belum ada kualitas di internasional, jadi kayak eksperimen ya, gambling betul PBS ini. Padahal ini ekspektasi orang warga masyarakat Indonesia terhadap bulu tangkis ini tinggi, jadi emang rawan dikritik, emang dihujat itu emang wajar karena ekspektasi warga Indonesia ini cukup tinggi untuk bulu tangkis. Seperti kita lihat berapa generasi memang memunculkan prestasi-prestasi ya. Cuma beberapa pada pengurusan PBSI saat ini menurun. Entah kenapa ya, saya selalu menurun, dan ini akan menurun. Kalau saya prediksi akan menurun lagi. Mungkin akan naik, pasti akan di tahun ini ada lagi juara. Mungkin tapi satu paling tiap turnamen satu gelar. Tiap satu turnamen satu gelar dari satu sektor yang nggak tahu sektor apa. Bahkan di Olimpiade Tokyo tuh seharusnya kan yang ditargetkan kan ganda putra, tapi ujung-ujungnya untung ya ganda putri tiba-tiba muncul ya secara keajaiban. Itu mungkin ya keajaiban kalau saya bilang, meskipun persiapannya sama-sama keras ya, tapi yang disiapkan kan bukan, yang diharapkan bukan ganda putri. Jadi ya saya nggak tahu ya kalau di Paris. Jadi kalian kalau PBSI itu jangan kaget ya kalau nggak ada gelar, bahkan nggak ada yang ke semifinal ya, bahkan nggak ada yang mendapat boro-boro emas, medali aja mungkin nggak dapat. Kalau seperti ini terus di Paris pun nanti akan kayak gitu. Kalau saya lihat sih memang seperti itu. Cuma saya ini mau melepaskan kekecewaan gimana, tapi ya gimana, mungkin saya nggak akan didengarkan, cuma pendapat saja ya. Mungkin sudah banyaklah orang mengkritik, bahkan legenda bulu tangkis di Indonesia ini banyak yang mengkritik PBSI, tapi ya seperti tutup telinga, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, mau dengar manapun pasti akan keluar, percuma kalau saya bilang. Cuma itu ya, saya kecewa penurunan ini ya, karena di generasi Minion itu masih bagus ya. Di 2017, 2018 itu masih ada peaknya Gideon sama Kevin, dan juga ini ya Praven sama Melati. Saya ingat masih bagus-bagusnya juga di ganda tunggal putra, tunggal putri. Ya mungkin itu ya, dua ganda campuran masih bagus pada zaman 2017-2018. Sama ganda putra yang menguasai ya, saya ingat sekali, yang bahkan Kevin sama Gideon bisa hat-trick bukan All England pokoknya Japan Open atau China Open ya. Nah itu luar biasa ya. Ya semoga itu sih, sudah saya cuma bisa saya sampaikan, agak panjang ya karena saya agak melihat-lihat ke masa lalu, bagaimana nggak terlalu jauh masa lalu, cuma beberapa tahun yang lalu, tapi kalian bisa lihat ya jenjangnya ini sangat jauh yang perubahannya dari beberapa turnamen ini. Biasanya Indonesia ini kalau di 2018-17 ini paling cuma satu atau dua turnamen jedanya yang tidak ada gelar, habis itu ada lagi gelar, maksimal satu mungkin ya.
Maksimal 2 mungkin atau 3. Ya minimal satu lah ada yang menang, pasti menang gitu. Kalau di final ini belum tentu, meskipun kayak Jojo ini meskipun ke final akhirnya kalah. Ya itu cukup kecewa ya saya ya. Semoga ya kembali lagi, semoga ada perubahan, semoga sadar lah atau menerima hidayah ya mungkin PBSI, atau yang menurut kalau mereka merasa gagal mundur gitu mungkin. Kalau untuk pelatih ya ganda putra jangan dulu yang Harry Ipe sama Coach Aryono Miranat. Siapa lagi ya? Untuk ini yang agak bolong ini mungkin ini ya, kalau saya bilang ganda campuran pelatihnya belum, saya nggak tahu pelatih siapa, tapi ya mungkin dia lebih hebat ya ini, tapi mungkin butuh waktu. Saya nggak mau menjudge dulu, tapi kalau saya bilang dari turnamen ini belum bagus ya permainannya. Dari sebenarnya sih dari siapa, Coach Nova juga nggak terlalu bagus-bagus juga permainan ganda campuran juga. Jadi buktinya meskipun di Malaysia mungkin ada terjadi peningkatan, sempat dapat gelar ya, tapi akhirnya melawan pemain-pemain yang ranking 10 dunia juga tidak terlalu bisa melawan juga. Cuma itu ya, cukup kecewa, belum ada yang bisa berkualitas. Gimana ya, Indonesia ini banyak pelatih lokal, tapi lucunya itu keluar gitu ya. Justru pelatih yang baru-baru kesian yang baru muncul, atau pelatih yang enggak ya, kalau mungkin saya bilang ini pelatih yang mungkin lebih berpengalaman dari yang di dalam itu malah nggak dipilih gitu ya. Secara logika kenapa nggak dia yang dipilih gitu, ada yang bisa mempertanyakan. Tapi ya sudah lah ya, dia mungkin ada sesuatu pemikiran PBSI, tapi buktinya pemilihan mereka saat ini mungkin salah. Meskipun ada beberapa seperti tunggal putri yang cukup menunjukkan progres ya, meskipun baru Gregoria, tapi itu permulaan ya, membuat Gregoria menjadi role model, menjadi senior yang bisa jadi panutan, itu cukup bagus dipertahankan. Untuk ganda campuran ya paling parah ya saat ini sama ganda putri, paling parah dua sektor itu. Ya untuk tunggal sama ganda putra menurun, tapi mungkin nggak tahu ya. Tapi untuk semifinal final masih bisa lah mereka menjadi andalan ganda putra, meskipun belum bisa ada kepastian juara, itu belum bisa seperti zaman Minion. Ya saya juga belum tahu kapan ya Kevin sama Rahmat itu dimainkan. Saya berharap aja semoga menjadi angin segar. Nggak tahu kenapa saya senang ya kalau ada pasangan-pasangan baru muncul, itu bisa menjadi angin segar ya, karena Indonesia ini jarang ya melakukan rombak-rombak pasangan seperti itu. Ya gitulah. Ya cuma ini ya, semoga lebih maju saja, diperbaiki ya. Semoga kalaupun nanti di Olimpiade Paris badminton akan hancur, sektor bulu tangkis di Indonesia hancur, tidak ada dapat medali. Dan itu kemungkinan kemungkinan terjadinya tuh besar ya, karena dilihat dari performa sekarang. Nggak tahu tiba-tiba naik ya, bagus juga. Tapi ya semoga mau apapun hasilnya di Olimpiade Paris bisa terjadi perombakan ya, jangan hanya andalan itu saja. Kalau bisa rombaknya lumayan bagus, rombaknya lebih banyak. Seperti Kevin Gideon ini kan dia muncul setelah Olimpiade Rio nggak salah ya, Olimpiade Rio itu muncul ya. Semoga ada kayak gitu ya, seperti muncul pasangan yang fenomenal lagi di Indonesia. Bahkan kalau bisa jangan satu sektor kalah ganda putra, tapi bisa lebih, kalau bisa lebih dari satu ya. Ya semoga saja. Oke, mungkin videonya sudah panjang ya. Oke, mungkin saya selesaikan sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.